Assalamualaikum Bu Irmaini. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat-sehat aja Bu. Oh Cuma ada iya, yang mau tapi saya bincangkan sama Ibu. oh iya boleh Bu. Kebetulan saya lagi ada waktu ini Bu. Mari kita Oke, bicara maaf. Bu. Mau di kelas saya boleh kita bicara Bu? Boleh, boleh, boleh Bu. Maaf ya mengganggu. Oh iya nggak Gini, apa-apa Bu. iya. Saya juga lagi sudah habis kelas Bu. Mm-mm. Ah, kira-kira Bu apa yang ingin Ibu seperti apa sih yang mau Ibu ceritakan kepada saya itu Bu? Mau cerita apa sih gitu? Oh, gini Bu. Saya ini bingung sekali nih Bu. Nengok melihat siswa saya di tahun ajaran baru ini yang kelas 11 itu. Kebetulan memang saya di kelas 10 itu tidak masuk kepada mereka. Saya melihat interaksi belajar terutama ya mata pelajaran bahasa Inggris tuh sangat minim sekali Bu. Jadi itu yang membuat saya galau sekarang ini Bu. Oh jadi karena melihat interaksi anak itu terhadap pembelajaran itu kurang tertarik lah ya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu. Iya Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu melihat kondisi anak Ibu seperti sekarang yang tidak begitu tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris, Bu? Inilah yang saya susahkan nih Bu. Sementara kita bahasa Inggris ini dari kelas SD, SMP, SMA pun harus sudah mereka kuasai. Tapi kalau di kelas 11 yang tahun ajaran yang ini, saya merasa kerepotan sekali Bu. Karena saya ketika berinteraksi kepada mereka, mereka itu bawaannya malas saja. Tidak bisa diajak berinilah berinteraksi dengan baik. Seperti itu, Eh, Bu. jadi menurut Ibu, Mhm. apalah yang menyebabkan anak-anak itu kurang tertarik mengikuti pembelajaran bahasa Inggris itu, Bu? Kalau menurut saya, Bu, anak itu, apa, Bu, pemahaman bahasa Inggrisnya itu masih dibilang jauh kali lah, Bu. Kosakata bahasa Inggrisnya masih minim. Kemudian yang paling penting itu, motivasi belajarnya ya, Bu, kurang kurang ada di diri anak tersebut. Eh, apalah yang dapat Ibu lakukan untuk agar murid itu dapat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris itu, Bu? Apalah yang membuat yang harus Ibu lakukan agar murid-murid itu dapat mengikuti, dapat tertarik dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, Bu? Oke, saya Bu berencana atau memang sudah melaksanakan Bu ini beberapa metode pembelajaran yang interaktif kepada anak-anak tersebut Bu. Saya menggunakan pola pembelajarannya eh, berdiskusi atau berkelompok lah ya kan Bu. Kemudian selain saya memberikan pembelajaran yang memang diwajibkan sesuai dengan kurikulum kita, saya juga akan mengambil di sela waktu mereka itu untuk pembahasan materi dasar bahasa Inggris Bu. Karena bagi saya kalau dasar aja mereka tidak bisa dipahami, bagaimana saya bisa menyampaikan materi-materi yang lain seperti wacana-wacana, itu malah bikin mereka kerepotan Bu. Iyalah, karena kan untuk pembelajaran bahasa Inggris ini minimal dasarnya dulu dipahami, baru bisa melanjutkan seterusnya ya kan Ibu. Jadi Iya. kalau adalah penilaian di level itu 1 sampai 10, kira-kira kondisi murid Ibu ini atau bagaimana lah Ibu melihat kondisi yang ada pada murid Ibu ini kondisinya pada level berapa lah kira-kira Ibu? Saya sih melihatnya Bu, mereka ini masih di level 4. Ya, kecenderungan apanya itu memang sangat minim sekali Bu. Saya sudah memotivasi anak-anak saya tersebut supaya suka bahasa Inggris karena di zaman sekarang ini teknologi menggunakan bahasa Inggris. Kedepannya mereka nanti harus lebih menguasai bahasa Inggrisnya. Seperti itu Pak, Bu. Jadi kan Bu, pasti kita setiap pendidik ini pasti punya harapan lah ya kan Bu. Iya. Uh, jadi Ibu rasa di level berapa lah yang Ibu harapkan peserta didik Ibu ini dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris Bu? Di level berapa lah begitu Bu? Iya, Bu. Saya tidak mulu-mulu aja Ibu ya. Saya berharap siswa-siswa saya itu dapat level 8. Minimal bahasa Inggris pasif mereka kuasai, Bu.
Karena kan mereka itu kan setelah dari SMK ini nanti kan peluangnya kerja gitu, Bu. Mana tahu mereka ada bekerja di luar sana, mereka sudah bisalah menguasai bahasa Inggris itu secara pasif, minimal itu, Bu. Baik Ibu. Terus menurut Ibu Irma ini, apa yang dibutuhkan murid-murid Ibu selain metode pembelajaran yang Ibu lakukan itu bervariasi atau mengajarkan yang dasar-dasarnya dulu. Selain itu, apalah lagi strategi Ibu untuk melakukan perubahan tersebut? Oke. Strategi yang bisa saya lakukan itu, Bu, yang pertama itu pendekatan interaktif dulu kepada siswanya. Kemudian saya mencoba mengolah kelas lah ya, mengolah kelas supaya mereka atau siswa-siswa saya itu nyaman belajarnya. Kemudian juga saya akan membuat les tambahan, kemungkinan les tambahan, Bu. Setelah pulang sekolah minimal 30 menit ke depannya saya memberikan waktu saya untuk mereka. Memang kan Bu, kalau memang untuk peserta didik yang di SMK itu memang mula-mula atau bukan cuma SMK aja ya Bu, dari memang anak usia dini sampai SMK pun dibutuhkan itu pendekatan. Dengan adanya pendekatan mereka percaya ya kan Bu, dan dengan percaya mereka merasa senang dengan apa yang kita ajarkan. Ya Iya, Bu. kan Bu? Jadi Bu Irma ini bagaimanalah Ibu melakukannya? Melakukan strategi ataupun metode pembelajaran ataupun les-les tambahan itu bagaimana cara Ibu melakukannya? Bagaimana cara Ibu menerapkannya? Pertama saya akan Assalamualaikum Bu Tri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Irma ini, kabar saya sehat Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya pun baik-baik saja Bu Sri. Nih, kita bincang-bincang sebentar ya. Boleh Ibu, itu yang saya tunggu-tunggu untuk berbagi cerita dengan Ibu. Iya. Bu Sri, apa sih yang mau Ibu ceritakan ke saya? Begini Bu, saya mau bercerita kepada Ibu tentang kegiatan pembelajaran di kelas saya. Akhir-akhir ini saya melihat murid-murid saya itu kurang bersemangat dan cepat sekali bosan dalam mengikuti pembelajaran mengenal angka di kelas saya, Bu. Oh, jadi Ibu nih sekarang melihat kondisi muridnya ya, kelihatan Iya, Bu. bosan. Itu. Iya. Nah, Bu, nanti setelah kita bincang-bincang seperti ini, apa sih yang mau Bu Sri harapkan? Oh ya, saya harapkan itu ya peserta didik saya itu lebih giat lagi atau lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, Ibu, di kelas saya. Uh, Bersemangat ya, Bu Sri mengharapkan siswanya itu bersemangat. Ya, bagaimana perasaan Bu Sri melihat kondisi sekarang ini? Ya, perasaan saya ya merasa sedih dan gagal juga ya, merasa gagal karena pembelajaran mengenal angka itu tidak tercapai di kelas saya gitu. Masih banyak lagi anak-anak yang dari sekian siswa saya masih banyak yang belum mengenal angka, Ibu. Ini dari pengamatan Bu Sri, anak-anak itu apa sih faktor penyebab mereka itu sampai seperti itu ya Bu ya? Mungkin Bu, kalau menurut saya sih faktor penyebabnya itu mungkin media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik ya, atau mungkin juga suasana kelas saya gitu ya, kurang ceria atau kurang bersemangat sehingga semangat mereka pun tidak tertular gitu. Jadi mereka pun melempem semua, Ibu. Jadi Ibu tadi mengatakan suasana kelasnya kurang bersemangat. Apa yang Iya. bisa Ibu lakukan untuk merubah situasi itu? Mungkin yang saya lakukan itu meletak tata meja yang biasanya bentuknya seperti U, mungkin saya buat berkelompok ataupun anak-anak itu nanti saya bentukkan circle duduk di bawah atau duduk seloncor lah Ibu. Jadi mereka bisa lebih rileks lagi gitu. Oke. Jadi Bu, kalau misalnya lah saya minta Ibu mengamatinya sekarang ini dalam penilaian lah ya dari level 1 sampai level 10, kira-kira anak-anak Ibu itu berada di level berapa ini?
kalau melihat kondisi sekarang itu Ibu, saya rasa murid saya itu berada di level 3. Kenapa gitu? Karena seperti yang saya bilang tadi, dari sekian siswa saya itu kan jumlahnya ada 16 orang gitu, bukan. Lebih dari separuh siswa saya itu, tidak mengenal angka, Bu, daripada yang mengenal gitu. Nah, Jadi apa yang ke level berapa yang Ibu harapkan saat ini? Kalau Tujuannya lah. menuju kesempurnaan itu mungkin enggak, tapi setidaknya dari level 1 sampai 10 itu keinginan saya itu, peserta didik saya itu mencapai di level ke-8, di Heeh. mana, setiap perubahan itu kan tidak langsung instan jadinya, Bu. Pasti memerlukan proses dan tahap-tahapan. Seperti Oke. itu, Ibu. Iya, berarti Bu Sri mengharapkan anak-anaknya dapat level 8 ya. Apa Iya, yang Ibu. bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan level tersebut? Oh, selain, saya me menggunakan media pembelajaran yang berinovasi dan Iya. bervariasi, serta meletak tata kelas saya, yang saya lakukan adalah memberi, semangat, motivasi, dan apresiasi lah kepada peserta didik saya, Iya. agar memunculkan semangat pada diri murid-murid saya tersebut. Oke, Bu Sri sudah tahu lah ya rencana ke depannya apa yang harus Bu Sri lakukan. Kemudian dari pengamatan Ibu lah, kira-kira yang dibutuhkan anak tersebut tuh apa lagi, Bu? Kan kalau kita berbicara, memberikan motivasi, semangat itu, ya tidak mesti dari hadiah atau bingkisan yang kita kasih kepada peserta didik, tetapi, kita Iya. bisa mengucapkan dengan kata-kata positif, Mhm. serta memberikan, jempol Iya. atau, memberikan tepuk tangan supaya, mereka merasa gini, apa yang mereka lakukan itu ada dihargai, dihargai sehingga Mhm. mereka terpacu untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu, Bu. Oh, Jadi iya. dari situ semangat mereka jadinya terpacu berlomba-lomba untuk menjadi, dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ibaratnya di sini kita memang mengarahkan ya kan, Bu, namanya Iya. kita sebagai pendidik itu adalah mengarahkan. Namun Mhm. walaupun kita mengarahkan anak tersebut, tetapi mereka kan butuh juga puji-pujian, Ibu. Iya, betul Ibu. Sebenarnya anak kita ini butuh puji-pujian ya. Oke Iya, Bu, Bu. kapan ini bisa Ibu terapkan rencananya? Kalau saya sih ingin menerapkannya secepatnya, Bu, karena, eee, saya ingin secepatnya melakukan perubahan itu. Kenapa gitu kan, kalau sesuatu yang baik itu kenapa harus ditunda-tunda? Iya. Yaitu yang lebih cepat itu lebih baik, kan seperti itu, Ibu. Oke lah Bu Sri, kira-kira dari hasil pembicaraan kita, apa yang bisa Bu Sri dapatkan? Yang saya dapatkan itu perasaan lega, Mhm. dan senang karena saya bisa berbagi, masalah saya dengan Ibu. Mmm, Sebenarnya berbagi masalah itu bukan mau membebani Ibu ya, tetapi di iya, sini saya sharing, lihat kita sharing. iya, kita sharing, Mhm. Ibu bisa menggali ide-ide dalam diri saya yang tidak terpikirkan jadi terpikirkan sehingga memunculkan ide-ide yang dapat menyelesaikan masalah saya di kelas saya tersebut, gitu, Bu. Iya, Jadi heeh. dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu atas Sama-sama waktunya Ibu. dan, kesempatan yang Ibu berikan pada saya untuk bercerita dengan Ibu.